Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2023, yaitu dilematis 700.000 tenaga honorer R2 dan R3 bisa menjadi P3K penuh waktu tahun anggaran 2024, tapi PNS harus terima konsekuensi besar. Ini sebabnya. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Mekanisme P3K paruh waktu masih menjadi polemik dalam pengangkatan honorer menjadi P3K. Honorer R2 dan R3 melakukan aksi protes menolak paruh waktu hingga menuntut untuk diangkat P3K penuh waktu. Jika bisa terrealisasikan pengangkatan P3K penuh waktu dari honorer yang belum terakomodir, maka PNS harus mengalami konsekuensi cukup besar. Sebagai informasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah berkomitmen untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer di Indonesia. Diketahui sebanyak 1,7 juta tenaga honorer yang terdaftar di database BKN belum mendapatkan status kepegawaian yang jelas. Sehingga Kemenpan RB berkoordinasi dengan BKN untuk memberikan kesempatan besar kepada honorer agar dapat diangkat menjadi P3K tahun anggaran 2024. Honorer bisa diangkat menjadi tenaga P3K penuh waktu jika mengikuti seleksi P3K 2024. Beberapa kategori honorer yang bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2024 sebagai berikut. 1. Prioritas 1 atau P1 meliputi guru THK 2 yang mengikuti seleksi P3K tahun 2021 dan lulusan D4 Bidan Pendidik tahun 2023. 2. XTHK 2. 3. Honorer yang terdaftar dalam pangkalan database BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. 4. Tenaga honorer yang belum terdaftar di pangkalan database BKN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun. Terakhir secara terus-menerus. Kemudian yang kelima, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 6. Guru instansi pendidikan swasta yang mendapatkan izin atau rekomendasi dari kepala instansi yang mengisi formasi P3K. Kemenpan RB dan BKN menyediakan hanya 1.017.967 formasi yang dapat mengisi kebutuhan formasi, dengan rincian 300.394 formasi untuk instansi pemerintah pusat
dan 717.573 formasi untuk instansi pemerintah daerah. Bagi honorer yang lulus seleksi P3K tahun 2024 tahap 1, maka dipastikan akan mengisi kebutuhan formasi yang dilamar. Sedangkan honorer yang tidak lulus seleksi P3K tahap 1 dan melamar formasi di tahap 2, serta pelamar yang belum mengikuti seleksi P3K dan memenuhi ketentuan, maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Akan tetapi, penerapan skema paruh waktu ini justru menimbulkan banyak penolakan dari honorer, hingga melakukan aksi damai di gedung DPR RI untuk menuntut diangkat sebagai P3K penuh waktu, bukan paruh waktu. Ada materi 4 tuntutan honorer sebagai berikut. Tuntutan yang pertama yaitu menuntut honorer R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu dan menolak skema P3K paruh waktu. 2. Meminta kepastian untuk tuntutan honorer berstatus R2 dan R3 untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu dapat terrealisasi. 3. Meminta pemerintah pusat untuk membuatkan peraturan pemerintah oleh Presiden tentang pengangkatan seluruh honorer database R2 dan R3 menjadi ASN P3K penuh waktu. Kemudian tuntutan yang keempat yaitu meminta pemerintah agar dapat mengoptimalkan formasi dan anggaran kepada daerah untuk diangkat honorer status R2 dan R3 menjadi ASN P3K penuh waktu. Diestimasikan sekitar 700.000 honorer yang belum terakomodir untuk mengisi kebutuhan formasi P3K, maka akan diangkat menggunakan skema paruh waktu. Salah satu faktor yang menyebabkan adanya skema pengangkatan paruh waktu adalah keterbatasan anggaran. Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pan-RB Abbas Subagio menjelaskan pemerintah telah memikirkan secara matang terkait penerapan paruh waktu agar tidak ada PHK honorer secara massal. Pemerintah ini sudah memikirkan Kemenpan RB atas nama pemerintah termasuk BKN supaya tidak berhenti. Tetapi di tengah-tengah keterbatasan anggaran ini sudah ada kebijakan seperti ini, yaitu paruh waktu, ujar Abbas Subagio. Menanggapi hal tersebut, Ketua Koordinator Aksi Damai 20.000 jumlahnya honorer R2 dan R3 Haji Nasrullah Mukhtar menganalisis bahwa ada satu cara agar P3K paruh waktu bisa diangkat penuh waktu jika terjadi keterbatasan anggaran. Jika terjadi keterbatasan anggaran, maka Pemda bisa melakukan efisiensi anggaran penggajian PNS. Kenapa pemerintah tidak memikirkan untuk pemotongan gaji PNS sebesar 10% untuk membantu pendidikan di negara ini, ujar Nasrullah. Para PNS sudah sangat sejahtera dengan fasilitas gaji, ada 3 jenis setiap bulan, tambah beliau. Gaji yang dimaksud gaji bulanan, tambahan penghasilan pegawai atau TPP, dan tunjangan profesi guru atau TPG.
Menurutnya, hasil pemotongan gaji PNS itu dapat dialokasikan untuk memenuhi tuntutan honorer R2 dan R3. Apalagi Presiden Prabowo telah menginstruksikan untuk Kementerian Keuangan melakukan efisiensi anggaran hingga mencapai 12,3 triliun rupiah. Sehingga sedikit nominal dari efisiensi tersebut dialokasikan untuk mengangkat honorer menjadi tenaga penuh waktu, bukan paruh waktu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi terbaru terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024-2025. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.